Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Pandu Median Pratama. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi. Kita semua pasti sepakat bahwa teks laporan hasil observasi berisi fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya jelas, untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu, apakah mempelajari teks laporan hasil observasi hanya menyampaikan informasi pada pembaca tentang objek yang akan kita observasi saja? Untuk membuat teks laporan hasil observasi, pertama, kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya. Tentunya, kaidah kebahasaan inilah yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan jenis teks yang lainnya. Kira-kira menurut teman-teman ada apa saja ya? Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Pada teks laporan hasil observasi, kita sering menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah. Pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Nah, kita akan lihat contohnya. Contoh kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, di dalam contoh kalimat tadi memiliki kata adalah. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Nah, kemudian kita juga menggunakan konjungsi di dalam teks laporan hasil observasi, teman-teman. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Karena contoh konjungsi tentunya banyak. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Kemangi atau disebut basil adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Nah, teman-teman, ada berapa jumlah konjungsi dari contoh kalimat yang saya sebutkan tadi? Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, atau biasanya disebut sebagai kalimat tunggal. Contoh dari kalimat simpleks adalah setelah dingin kembali peras-peras daun kemangi. Nah, ini contoh kalimat ini adalah contoh kalimat simpleks karena kalimatnya tunggal. Berikutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba di dalamnya. Contoh kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Nah, di dalamnya terdapat dua verba, yaitu kata digunakan dan kata dicuci. Yang keempat, menggunakan sinonim dan antonim. Selain itu, pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim dan antonim di dalamnya. Contoh antonim. Kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Ada dua antonim di sana, yaitu sebelum dan setelah. Berikutnya, contoh sinonim akan berbunyi seperti ini. Kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Ada dua sinonim di sana, yaitu berguna dan manfaat. Yang kelima, menggunakan data. Di dalam teks laporan hasil observasi, data yang ada umumnya berupa angka untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan atau objek yang sedang diamati. Contoh kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Nah, itulah tadi ciri kebahasaan yang biasa ditemukan di dalam teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.